Apa jadinya kalau saya bilang piramida tertua di dunia bukan di Mesir, tapi di Indonesia? Bahkan, bukti ilmiah menunjukkan usianya bisa 10 kali lebih tua dari piramida Giza. Ini bukan teori konspirasi murahan. Ini hasil riset lapangan, pengeboran, dan uji karbon yang bikin banyak arkeolog kebingungan. Kalau ini benar, sejarah yang kita pelajari di sekolah salah besar. Bayangkan sebuah bukit hijau yang tenang di pedalaman Jawa Barat. Orang-orang di sekitarnya mengenalnya sebagai Gunung Padang, nama yang terdengar biasa, seperti bukit-bukit lain di Nusantara. Namun di balik rerumputan dan pepohonan itu, tersembunyi sebuah misteri yang bisa mengguncang fondasi sejarah manusia. Bukan sekadar situs megalitik, tapi mungkin sebuah piramida raksasa yang usianya melampaui piramida Giza di Mesir, Machu Picchu di Peru, bahkan Stonehenge di Inggris. Jika ini benar, maka peradaban di Nusantara bukanlah anak kecil dalam sejarah dunia, tapi justru salah satu yang tertua dan paling maju di masanya. Pertanyaannya, mengapa hal ini nyaris tidak pernah dibicarakan di buku sejarah? Dan siapa sebenarnya yang membangunnya ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu tahun lalu? Penelitian serius terhadap Gunung Padang dimulai ketika para arkeolog memperhatikan sesuatu yang ganjil. Susunan batu-batu andesit yang tertata rapi di puncak bukit. Tidak seperti formasi batu alami. Batu-batu ini memiliki pola, teratur, dan terlihat seperti sisa struktur bangunan besar. Awalnya dianggap hanya sebagai situs megalitik biasa yang digunakan masyarakat prasejarah. Tapi seiring dilakukannya survei geologi dan pengeboran, rahasia demi rahasia mulai terungkap. Lapisan demi lapisan batu di bawah tanah menunjukkan bahwa apa yang terlihat di permukaan hanyalah puncak dari sebuah struktur raksasa yang menjulang ke bawah. Metode Ground Penetrating Radar (GPR) dan pengeboran inti mengungkap bahwa bukit ini tidak sepenuhnya alami. Ada ruang-ruang kosong, lorong misterius, dan susunan batu yang terlalu rapi untuk dianggap hasil proses alam. Bahkan, beberapa sampel yang diuji karbon menunjukkan angka mengejutkan. Ada bagian dari struktur ini yang diperkirakan berusia lebih dari 20.000 tahun. Itu artinya, Gunung Padang dibangun jauh sebelum era Mesir kuno. Jauh sebelum manusia diyakini mampu membangun struktur kompleks. Temuan ini memicu perdebatan sengit. Sebagian ilmuwan mendukung teori ini sebagai bukti peradaban maju prasejarah di Nusantara. Sementara yang lain menolaknya, menganggap data tersebut tidak akurat atau belum cukup kuat. Bagi pendukung teori ini, Gunung Padang adalah bukti nyata bahwa leluhur kita bukan sekadar pemburu pengumpul sederhana. Mereka adalah insinyur, arsitek, dan pemikir yang mampu merancang bangunan megah dengan teknologi yang bahkan sekarang masih menjadi misteri. Batu-batu andesit yang beratnya ratusan kilogram diangkut dari lokasi yang jauh, disusun dengan presisi, dan ditempatkan sedemikian rupa hingga tahan ribuan tahun. Siapapun pembangunnya, mereka memiliki pengetahuan tentang geometri, arsitektur, bahkan mungkin astronomi. Namun, misteri terbesar adalah mengapa struktur sebesar ini dibangun. Beberapa teori menyebutnya sebagai pusat upacara keagamaan, tempat pengamatan bintang, atau bahkan pusat energi bumi yang memanfaatkan medan elektromagnetik di sekitarnya. Teori lain yang lebih berani menyebutkan bahwa Gunung Padang adalah sisa dari peradaban yang hilang akibat bencana global. Mungkin banjir besar seperti yang diceritakan dalam mitos di berbagai budaya. Jika ini benar, maka Gunung Padang bisa jadi saksi bisu dari bencana yang menghapus hampir seluruh ingatan manusia tentang masa lalu mereka. Ironisnya, meski temuan ini begitu luar biasa, publikasi dan pembicaraan tentang Gunung Padang seringkali terbatas. Beberapa peneliti mengaku menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dukungan dana atau izin untuk menggali lebih dalam. Sebagian orang menduga ada keengganan untuk mengubah narasi sejarah yang sudah mapan. Tentu menerima bahwa peradaban maju pernah ada di Nusantara puluhan ribu tahun lalu, berarti harus menulis ulang buku sejarah dunia. Dan itu bukan perkara kecil. Bagi warga sekitar, Gunung Padang bukan sekadar tumpukan batu tua. Ada cerita-cerita turun-temurun yang menyebutkan bahwa tempat ini adalah istana dari zaman leluhur. Tempat di mana para raja dan pendeta besar melakukan upacara penting. Bahkan ada kisah bahwa gunung ini dibangun oleh tokoh legendaris seperti Prabu Siliwangi dengan bantuan makhluk gaib. Mitos mungkin, tapi seringkali mitos hanyalah kebenaran yang tertutup oleh kabut waktu. Penelitian modern justru membuat mitos ini semakin menarik. Tim geolog menemukan bahwa batu-batu di puncak Gunung Padang tidak hanya ditata di permukaan, tetapi juga tertanam di dalam struktur yang sangat dalam. Data pengeboran menunjukkan setidaknya 4 lapisan pembangunan berbeda.
masing-masing dengan usia yang berbeda pula. Lapisan teratas diperkirakan berasal dari 3.000 hingga 4.000 tahun lalu. Namun yang mengejutkan adalah lapisan terdalam, yang uji karbonnya menunjukkan angka sekitar 20.000 tahun, bahkan ada estimasi yang lebih berani, menyebut angka mendekati 25.000 tahun. Untuk memahami betapa luar biasanya ini, kita perlu membandingkannya dengan peradaban lain. Piramida Giza dibangun sekitar 4.500 tahun lalu. Stonehenge sekitar 5.000 tahun lalu. Peradaban Sumeria yang sering disebut peradaban pertama muncul sekitar 6.000 tahun lalu. Jika Gunung Padang benar berusia 20.000 tahun, berarti pembangunnya hidup di masa ketika manusia modern di belahan dunia lain masih hidup sebagai pemburu pengumpul nomaden. Bagaimana mungkin pada masa itu, di Nusantara, sudah ada masyarakat yang mampu membangun struktur kompleks seperti ini? Kontroversi semakin panas ketika teori ini dipublikasikan. Para pendukungnya mengatakan bahwa ini adalah bukti kuat bahwa peradaban di Asia Tenggara sudah ada jauh sebelum yang kita duga, mungkin bahkan menjadi pusat peradaban dunia. Sementara penentangnya menuduh bahwa metode penanggalan yang digunakan tidak akurat, atau bahwa batu-batu itu hanyalah formasi alami yang dimodifikasi oleh manusia di masa lebih baru. Namun perdebatan ini justru membuat Gunung Padang semakin terkenal, bahkan sampai ke media internasional. Beberapa peneliti independen yang meneliti medan elektromagnetik di sekitar Gunung Padang menemukan hal yang mencengangkan. Ada titik-titik tertentu yang memancarkan energi lebih tinggi dari sekitarnya. Seolah-olah situs ini dirancang untuk memanfaatkan energi bumi. Teori ini mirip dengan yang diajukan pada situs-situs megalitik di berbagai belahan dunia, bahwa para pembangunnya memiliki pengetahuan mendalam tentang medan energi planet ini. Jika benar, berarti pengetahuan tersebut sudah ada di Nusantara puluhan ribu tahun lalu dan hilang begitu saja setelah bencana besar melanda. Lalu, apakah mungkin Gunung Padang adalah bukti dari peradaban yang hilang? Mungkin bagian dari Atlantis versi Asia Tenggara yang tenggelam akibat kenaikan permukaan laut ribuan tahun lalu? Banyak ahli sejarah arus utama akan langsung menolak ide ini. Namun bagi sebagian peneliti, kisah banjir besar dalam mitologi lokal, dari Sumatera hingga Papua, terlalu mirip dengan kisah banjir di banyak budaya lain untuk dianggap kebetulan. Mungkin saja semua kisah itu berasal dari satu tragedi global yang sama. Seiring waktu, misteri Gunung Padang semakin tebal. Seakan situs ini sengaja menyembunyikan rahasianya dari mata manusia modern. Setiap kali penelitian baru dilakukan, selalu ada temuan yang menambah pertanyaan, bukannya memberi jawaban. Lorong-lorong misterius yang tertutup, ruangan yang belum dibuka, dan batu-batu besar yang seolah disusun dengan niat tertentu, semuanya menjadi potongan teka-teki raksasa yang belum terpecahkan. Bagi sebagian orang, Gunung Padang adalah bukti bahwa peradaban manusia tidak berjalan linear seperti yang diajarkan di sekolah. Ada masa-masa ketika pengetahuan mencapai puncaknya, lalu hilang akibat bencana besar, memaksa umat manusia untuk memulai dari awal. Dan jika itu benar, berarti leluhur kita mungkin pernah hidup di zaman keemasan yang hampir sepenuhnya hilang dari ingatan kita. Namun, yang membuatnya semakin kontroversial adalah minimnya eksposur dari sejarah resmi. Beberapa peneliti bahkan mengaku mendapat hambatan administratif, pendanaan, atau izin ketika ingin menggali lebih dalam. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada pihak yang memang tidak ingin narasi sejarah berubah? Tidak ada yang tahu pasti. Tetapi yang jelas, jika Gunung Padang terbukti sebagai piramida tertua di dunia, itu akan mengubah peta sejarah peradaban manusia selamanya dan mengangkat Nusantara menjadi pusat peradaban dunia purba. Kini, kita dihadapkan pada dua pilihan: membiarkan misteri ini terkubur selamanya, atau mendorong penelitian lebih lanjut demi mengungkap kebenaran. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang identitas kita. Semakin kita mengenal siapa leluhur kita sebenarnya, semakin kita memahami potensi yang kita miliki di masa depan. Maka, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda siap menerima kemungkinan bahwa hampir semua yang kita tahu tentang sejarah dunia salah besar? Gunung Padang bukan hanya sekadar bukit hijau di pedalaman Jawa Barat. Bukti-bukti geologi, uji karbon, dan susunan batu yang rapi menunjukkan bahwa tempat ini mungkin menyimpan struktur kuno berusia puluhan ribu tahun jauh sebelum peradaban Mesir, Sumeria, atau peradaban dunia lain yang kita kenal. Jika benar ini adalah piramida tertua di dunia, maka sejarah manusia harus ditulis ulang, dan Nusantara akan tercatat sebagai pusat peradaban purba. Kontroversinya bukan hanya soal umur dan bentuknya, tapi juga soal kenapa fakta ini jarang dibicarakan dalam arus utama sejarah. Misteri ini tetap menjadi tantangan bagi para peneliti dan memanggil kita semua untuk terus mencari kebenaran. Kalau kamu percaya misteri ini harus diungkap, tekan like untuk mendukung penelitian lebih lanjut. Tulis pendapatmu di kolom komentar, apakah Gunung Padang benar piramida tertua di dunia, atau hanya fenomena alam yang luar biasa? Dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu
supaya semakin banyak orang yang tahu bahwa sejarah yang kita pelajari mungkin tidak seperti yang kita kira.